Halo sahabat belajar DN, di video yang telah lalu kita telah mempelajari bentuk aljabar dan operasi hitungnya berupa penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perkalian bentuk aljabar. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tetap bantu dukung channel ini agar channel ini bisa tetap semangat menemani kalian belajar. Caranya dengan subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap ada uploadan di channel ini. Dan jangan lupa untuk bantu share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama di sini. Yuk simak video ini dengan baik ya. Pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu baru bisa dilakukan jika suku-sukunya sejenis. Tapi kalau di perkalian dan pembagian bisa dilakukan tanpa harus sukunya sejenis. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Soal nomor 1, 3 dikali A. Nah, di sini kita langsung kalikan saja angka dikali angka, kemudian variabelnya langsung mengikuti ataupun variabel dikali variabel. Di sini huruf A itu di depannya ada koefisien 1 seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Walaupun tidak tertulis angka 1, di depan huruf A itu ada angka 1. Jadi koefisiennya 1 ya, A itu. Kita kalikan koefisien dengan koefisien, 3 dikali 1 hasilnya 3, kemudian variabelnya A. Jadinya 3A. Yang perlu kalian ingat, nanti jika di soalnya memakai titik ataupun memakai tanda kali, itu hasilnya akan sama ya. Jadi kalian nanti jangan bingung, loh soal ini kok pakai tanda kali dan soal yang lainnya kok pakai tanda titik. Itu hasilnya sama saja ya. Soal nomor 2, 4x dikali 3y sama dengan, ini juga sama caranya ya. Koefisien dikali koefisien dan variabelnya dikali variabelnya. 4 dikali 3 sama dengan 12, kemudian x dikali y sama dengan xy. Jadinya 12xy. Contoh yang ketiga, A dikali A sama dengan, di sini A-nya ada 2, berarti A pangkat 2. Atau dengan cara lain, A di sini adalah berpangkat 1. Walaupun tidak tertulis angka satunya, tapi pangkatnya bernilai 1. Jadi A dikali A hasilnya A. Untuk pangkatnya adalah penambahan 1 tambah 1. Jadi A pangkat 2. Lanjut contoh nomor 4. Nah, bagaimana dengan yang nomor 4 ini? A pangkat 2 dikali A dikali B dikali C. Untuk soal yang ini, A-nya kita tambahkan dulu pangkatnya. A pangkatnya 2 tambah 1, A pangkat 3. Nah, BC-nya tinggal mengikuti. A pangkat 3, BC jawabannya. Contoh lain lagi, 3 dikali 2X dikurang 6. Di sini angka 3-nya dikalikan dengan angka-angka yang di dalam kurung ini ya. 3 dikali 2X. 3 kali 2 sama dengan 6, variabelnya X jadinya 6X. Kemudian 3 dikalikan lagi dengan min 6, hasilnya adalah min 18. Jadi untuk nomor 5 jawabnya adalah 6X kurang 18. Lanjut soal nomor 6, min 4A dikali 2B kurang 5C sama dengan, sama seperti soal nomor 5, angka min 4A kita kalikan dengan angka-angka yang di dalam kurung. Min 4A kali 2B ya. Min 4 kali 2 itu hasilnya min 8. Variabelnya A dikali B jadi AB. Min 8AB. Selanjutnya min 4A dikali min 5C. Min 4 dikali min 5 hasilnya 20. Positif 20 ya. Nah kemudian A dikali C. AC jadinya positif 20 AC. Jadi untuk nomor 6 hasilnya adalah min 8AB tambah 20 AC. Contoh perkalian selanjutnya, 3X dikali 4 tambah 2Y dikurang X. Di sini masih sama ya. 3X itu dikali dengan angka-angka yang di dalam kurung yang di depannya. 3X dikali 4 itu 3 kali 4, 12, variabelnya X jadi 12X. Kemudian 3X dikali positif 2Y, 3 kali 2 itu 6. Kemudian X dikali Y, XY jadi 6XY, positif ya. Lanjut 3X dikali min X itu adalah, diingat kembali ya, di variabel di huruf X, di variabel X itu koefisiennya 1. Jadi min 1 dikali 3 hasilnya min 3. Kemudian X dikali X itu hasilnya adalah X kuadrat. Jadi soal nomor 7 ini jawabannya adalah 12X tambah 6XY kurang 3X kuadrat. Lanjut contoh berikutnya, soal nomor 8, 2X ditambah 3 kali 3X dikurang 4. Nah ini caranya, 2X dikali 3X. 2 dikali 3 itu 6. Kemudian X
X dikali X itu hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian angka 2X ini kita kalikan lagi dengan min 4. 2 dikali min 4 hasilnya adalah min 8. Kemudian variabel X-nya mengikuti. Selanjutnya positif 3 dikali 3X. 3 dikali 3 itu 9. Kemudian variabelnya X. Kemudian positif 3 dikali juga dengan min 4 hasilnya adalah min 12. Nah, di sini belum selesai ya. Karena apa? Karena masih ada suku yang sejenisnya, yaitu min 8X tambah 9X. Sekarang kita sederhanakan ya. 6X kuadratnya tetap, kemudian min 8X tambah 9X, min 8 tambah 9 itu hasilnya adalah positif 1X. Positif 1X itu kita sebut juga dengan positif X atau tambah X ya. Kemudian min 12. Jadi untuk soal nomor 8 hasilnya adalah 6X kuadrat tambah X kurang 12. Lanjut soal nomor 9, 2X kurang 3 pangkat 3. Nah, kalau ada pangkat 3 seperti ini, itu artinya mengalihkan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Berarti ini penjabarannya 2X kurang 3 dikali 2X kurang 3 dikali 2X kurang 3. Karena berpangkat 3, maka kita kalikan sebanyak 3 kali ya. Di sini kita tidak bisa mengalihkan sekaligus sebanyak 3 ini. Jadi kita kalikan sebanyak 2 aja dulu. Kita kerjakan seperti soal nomor 8 tadi. 2X dikali 2X. 2 dikali 2 hasilnya 4. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Jadi 4X kuadrat. 2X kali min 3 hasilnya adalah min 6X. Kemudian min 3 kali 2X hasilnya min 6X. Min 3 kali min 3 positif 9. Di sini ini belum selesai ya karena masih ada suku yang sejenisnya. Maka kita sederhanakan lagi. Kita tulis 4X kuadrat, kemudian min 6X sama min 6X itu artinya minnya bertambah, min 12X. Tambah 9. Nah, di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Setelah itu barulah kita kalikan dengan satunya lagi. Kita pindah ke halaman baru ya. Angka-angka yang tadi kita pindahkan ke sini. 4X kuadrat dikali 2X itu hasilnya 4 kali 2 8. X kuadrat dikali X. Nah, ingat yang tadi yang sudah kita pelajari di awal tadi. X berarti 2 ditambah 1 pangkatnya ya. Jadi X pangkat 3. 8X pangkat 3. 4X kuadrat dikali min 3 hasilnya adalah 4 dikali min 3 min 12, X kuadratnya mengikuti jadi min 12X kuadrat. Kemudian min 12X dikali 2X. Min 12 kali 2 min 24, X kali X, X pangkat 2 jadi min 24X pangkat 2. Lanjut min 12X dikali min 3. Min 12 dikali min 3 positif 36, X nya mengikuti. Terus 9 positif 9 dikali 2X hasilnya adalah positif 18X. Positif 9 dikali min 3 hasilnya adalah min 27. Sekarang kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Yang tidak sejenis kita tuliskan ulang. 8X pangkat 3, kemudian min 12X kuadrat itu sejenis dengan min 24X kuadrat. Min 12 dan min 24 itu hasilnya adalah min 36. Kemudian X kuadrat kurang X kuadrat adalah X kuadrat. Jadi min 36X kuadrat. Kemudian 36X itu sejenis dengan 18X. Jadi kita lakukan operasi hitungnya. 36 tambah 18 hasilnya adalah 54. Kemudian variabel X-nya mengikuti. Jadinya 54X. Kemudian min 27-nya ini kita tuliskan saja karena tidak ada yang sejenisnya. Di sini sudah tidak ada suku sejenis lagi, jadi sudah tidak bisa disederhanakan. Maka untuk nomor 9 ini hasilnya adalah 8X pangkat 3 kurang 36X pangkat 2 tambah 54X kurang 27. Demikianlah video materi kali ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang pembagian bentuk aljabar. Selamat belajar, bye-bye.